Sementara itu pemirsa, KPK menyatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Google Cloud telah rampung, bahkan telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan tersangka dugaan korupsi Google Cloud tidak berbeda jauh dari tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kejaksaan Agung. Salah satunya Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK memastikan tidak akan menangani perkara dugaan korupsi Google Cloud. Perkara ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena dianggap memiliki irisan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Google Chromebook. Ya, yang sama itu NM, kemudian staf susnya. Yang berbeda, ada yang berbeda, ada. Yang berbeda karena pengadaannya itu bukan kalau tidak salah yang Chrome itu ada di Dirjen Sekolah Dasar ya, apa gitu, saya agak lupa tuh. Kalau nanti dicek ya. Nah, ini berbeda yang pengadaannya. Gitu. Nah, tapi sebagian besar itu sama. NM, kemudian siapa namanya, statusnya itu yang belum JT, itu JT, Turistan, dan ininya bersama. Jadi ada yang beda. Satuan Lalu Lintas Polres Tuban mengepung pelaku balap liar di ruas Jalan Semanding Grabagan di Desa Tlogopule, Tuban. Polisi menutup lokasi balap liar dan seluruh akses keluar. Para pelaku dadakan yang didominasi pelajar tak bisa melarikan diri dan hanya bisa pasrah saat motor diberhentikan. 17 unit dan 22 remaja diamankan ke Mapolres Tuban. Untuk menekan aksi balap liar, petugas memanggil orang tua masing-masing pelaku guna memberikan pembinaan. Orang tua pelaku menangis mengetahui anaknya diamankan, yang lain menegur keras perbuatannya. Kami bertindak berdasarkan aduan dari masyarakat bahwa mereka merasa terganggu akan adanya balap liar. Untuk kendaraan sendiri nanti akan kami tahan 3 hari sampai pemilik kendaraan ini bisa, karena kami lihat tadi beberapa kendaraan itu masih ada yang tidak sesuai dengan standarnya. Usai meminta maaf kepada orang tua, pelaku menjalani pembinaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Remaja berusia 16 tahun ini tewas dengan luka tembak senapan angin yang mengenai dada warga Malimongan, Wajo, Kota Makassar. Sebelumnya korban pamit pukul 9 malam, namun diketahui telah tewas pukul 3 dini hari di lokasi tawuran di Jalan Tinumbu, Lorong 148, Talo, Kota Makassar. Tembakan, tidak jelas juga, saya tidak berani untuk. Yang jelas ada luka di bagian dadanya. Luka lubang atau luka? Lubang. Satu saja, Pak? Satu. Dada mana itu, Pak Haji? Bagian kiri. Dada kiri. Pas dada ini, apa namanya? Jantung ini. Ya, seperti itu. Korban mengalami luka tembak senapan angin di lokasi tawuran. Saat terjadi tawuran antara sejumlah pria jalan layang dengan kelompok pria Jalan Tinumbu, Kota Makassar, salah satunya menggunakan senapan angin. Jadi tawuran itu sudah sering terjadi dengan menggunakan busur, menggunakan bom molotov, menggunakan senapan angin, dan menggunakan batu. Mereka saling lempar. Tidak tahu apa masalahnya. Begitu ada petasan, langsung terjadi tawuran. Lokasinya di mana itu dia? Lokasinya terjadi di Lorong 15, Kelurahan Bunga Jaya Baru, Kecamatan Talo. Untuk mencari pelaku dan meredam tawuran, pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan pengamanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi
dari informasi sebuah gudang pengelolaan limbah oli bekas yang diduga ilegal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar hebat pada Jumat sore. Banyaknya oli di dalam gudang membuat api dengan cepat membakar habis seluruh gudang. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat pengelolaan limbah oli ilegal di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Banyaknya oli membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang. Sejumlah ledakan keras sempat terjadi dalam insiden ini. Tim damkar sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Untuk kendalanya, karena ini oli bekas, kita masih coba proses memadamkan ke titik apinya karena di dalam satu kontainer yang cukup lumayan besar. Untuk terjadi beberapa ledakan gimana, Pak? Kalau ledakan memang sempat terjadi. Tadi kita sekitar ada 2 kali ledakan. Ada korban? Sebelumnya gudang ini telah disegel oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup atas dugaan penyalahgunaan lahan hutan. Namun gudang masih tetap beroperasi hingga akhirnya terbakar. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Raja Wali 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikitnya 4 rumah ludes dilahap si jago merah dalam peristiwa ini. Minta tolong PLM dulu Pak, agar segera diputuskan jalurnya dulu Pak, minta tolong dulu Pak PLM. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 4 rumah di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Raja Wali 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 20 armada dan puluhan personil pemadam kebakaran Kota Makassar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran lokasi kebakaran yang berada di gang sempit sehingga petugas hanya bisa menarik selang panjang untuk melakukan penyemprotan. Berapa? Total semua 7, tapi yang 3 ini tidak sempat terbakar, baru mau pindah. Kalau atap, kalau hitungan atap berapa? Hitungan atap 4. Ya. Itu ada berapa unit, Pak? 20 unit kita gerakkan dengan 1 unit dari rescue. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Kota Medan ludes terbakar. Terdengar suara ledakan petasan ketika kebakaran terjadi. Inilah detik-detik saat api membakar 9 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Karya Gang Swadaya, Medan, Sumatera Utara. Beberapa kali terdengar suara ledakan di lokasi kebakaran yang diduga kuat merupakan ledakan petasan dari salah satu rumah yang terbakar. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan menjangkau rumah yang terbakar karena akses jalan kecil dan banyak warga berkerumun. Kita dapat laporan dari masyarakat, armada langsung meluncur sama personil, itu untuk rumah api tadi sudah besar dan yang terkena 9 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.